industri pertahanan Indonesia semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan, khususnya dalam pengembangan sistem senjata canggih yang dapat diproduksi di dalam negeri. Salah satu langkah besar yang tengah diupayakan adalah pengembangan sistem peluncur roket multilaras atau MLRS, yang selama ini digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat, sejak Agustus 2014, telah mengoperasikan sistem peluncur roket Astros II buatan Brazil, yang menjadi salah satu kekuatan utama dalam memperkuat daya tempur Indonesia. Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, kini Indonesia melalui Pindad, perusahaan pertahanan terkemuka, tengah berkolaborasi dengan Brazil untuk memproduksi roket MLRS ini di dalam negeri. Kerjasama antara Indonesia dan Brazil ini merupakan kelanjutan dari transfer teknologi yang dimulai sejak Indonesia pertama kali membeli sistem peluncur roket Astros II. Sebelumnya, Indonesia memperoleh beberapa unit Astros II yang kemudian dioperasikan oleh dua baterai, yakni Yon Armed 1 di Malang, Jawa Timur, dan Yon Armed 10 di Bogor, Jawa Barat. Sistem Astros II yang sudah digunakan oleh TNI tersebut dikenal dengan kemampuannya meluncurkan berbagai jenis roket dengan kaliber yang bervariasi, memberikan fleksibilitas dalam berbagai situasi pertempuran. Keberadaan sistem ini di Indonesia, selain menguntungkan dalam hal pertahanan, juga membuka peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan produksi persenjataan strategis secara mandiri. Melihat potensi besar yang dimiliki oleh teknologi Astros II, Indonesia dan Brazil kemudian menyepakati kerjasama dalam produksi roket untuk sistem Astros II. Pindad, yang sudah dikenal sebagai produsen amunisi dan peralatan pertahanan, dipercaya untuk memproduksi roket-roket tersebut di pabrik amunisi Pindad yang terletak di Turen, Malang. Ini adalah langkah besar menuju kemandirian industri pertahanan Indonesia. Meskipun demikian, untuk pembuatan tabung roket atau selongsongnya, Indonesia masih harus mengimpor dari Brazil, karena teknologi untuk membuat tabung roket berkaliber besar tersebut masih belum sepenuhnya dapat diproduksi di dalam negeri. Saat ini, Pindad telah memulai perakitan roket darat ke darat dengan jarak menengah, yang merupakan bagian dari proyek besar ini. Baru-baru ini, Pindad juga membocorkan informasi mengenai platform kendaraan peluncur roket yang akan dikembangkan di dalam negeri. Hal ini menandakan bahwa Indonesia tidak hanya berhenti pada tahap perakitan roket, tetapi juga berusaha untuk mengembangkan sistem peluncuran yang sepenuhnya diproduksi di tanah air. Kedepannya, ini akan menjadi salah satu tonggak penting bagi kemandirian industri pertahanan Indonesia. Sistem Astros II sendiri sangat fleksibel dalam hal jenis roket yang dapat diluncurkan. Beberapa jenis roket yang